Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita memujinya dengan sebesar-besar rasa syukur dan pujian. Karena dengan kasih sayangnya, dengan kudrahnya, kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah kita berharap ini diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk segenap keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang setia dan cinta di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan yang mulia tahun 1441 Hijriah, dan ini adalah hari yang pertama hari kita menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan untuk kita keberkahan dan kemuliaan bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga melimpahkan kesabaran kepada kita, pahala yang melimpah dari kesabaran, karena kita menjalani ibadah puasa pada kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, di tengah-tengah wabah COVID-19. Sekali lagi, semoga itu semua akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua, karena dengan taufiknya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersabar dengan musibah yang menimpa ini. Namun di sela-sela musibah tersebut ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sangat agung, sangat banyak, dan lebih banyak yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Salah satu bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di bulan yang mulia ini, di tengah-tengah wabah yang meliputi kita kali ini, adalah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap bisa menuntut ilmu, untuk tetap bisa mengislah diri, mengislah amal kita, karena ini adalah bekal kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Atas dasar itu kita berharap majlis kita pada pagi hari ini, kita berharap menjadi majlis yang penuh dengan keberkahan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah yang besar, khususnya di tengah-tengah kita sedang berpuasa. Akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan kita pada pagi hari ini, insyaallah kita masih berbicara tentang silsilah amalan hati. Namun sebelum masuk ke amalan-amalan hati secara lebih detail, kita masih perlu berbicara tentang qalbu itu sendiri. Ada banyak hal tentang hati, tentang qalbu yang harus kita ilmui terlebih dahulu, ya. Ada banyak perkara-perkara yang mendalam, kompleks dan bercabang yang perlu kita ketahui, sehingga kita bisa lebih mengenal tentang qalbu itu sendiri. Tanpa mengenalnya, maka mustahil kita bisa
mengislah kalbu tersebut, ya. Melakukan treatment sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW terhadap kalbu tersebut. Itu mungkin, itu mustahil untuk dilakukan jika kita tidak mengenal seluk-beluk kalbu tersebut lebih dalam lagi. Pembahasan kita, insya Allah kita akan bagi menjadi 3 buah pembahasan, ya, secara garis besar. Yang pertama nanti kita akan berbicara tentang makna kalbu dan hakikatnya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bicara tentang manzilah kalbu. Dan yang ketiga kita akan berbicara hubungan kalbu dengan amalan-amalan lahiriah. Ada hubungan timbal balik yang tidak bisa terpisahkan antara keduanya. Yang pertama terkait makna kalbu dan hakikatnya. Di sini ada beberapa pembahasan. Ya. Poin pertama terkait makna kalbu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, kalbu itu memiliki 2 makna. Ya. Yang pertama, kalbu bermakna bagian yang paling inti, paling murni, atau paling berharga, paling mulia dari sesuatu. Khalisus syai' wa syarifuhu, kata para ulama. Yang namanya kalbu adalah sesuatu yang paling inti, paling murni, paling berharga, dan paling mulia dari sesuatu. Itu dia, dari sisi bahasa. Kemudian masih dari sisi bahasa, kalbu juga memiliki makna raddu syai'in ala syai'in min jihatin ila jihah, ya, membalik sesuatu dari satu sisi ke sisi yang lain, ya. Jadi memiliki makna berbolak-balik gitu. Innama summiya al-qalbu qalban likathrati taqallubihi, kata para ulama. Qalb dinamakan qalb karena dia banyak taqallub, banyak berbolak-balik. Ya. Dengan makna yang pertama, bahwasanya kalbu itu adalah sesuatu yang paling inti dan paling berharga, maka kita bisa menyimpulkan, ini para ulama menyimpulkan bahwasanya bagian paling inti, paling berharga, paling mulia dari seorang insan, dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kalbunya, hatinya. Kalbu adalah penanggung jawab segala hal yang terkait respon yang menyangkut perasaan. Dia adalah tempat bersemayamnya akal, pemahaman, ya, dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah medan tempat bekerjanya amalan-amalan kalbu, amalan-amalan hati, seperti misalkan ikhlas, keyakinan, tawakal, cinta, termasuk juga harapan, raghbah, ya, dan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kerjanya amalan-amalan hati tersebut adalah di dalam kalbu. Ya. Kemudian dari makna bahasa yang kedua, bahwasanya hati itu berbolak-balik, ya, maka para ulama menyimpulkan kalbu sesuai dengan asal katanya qalb, ya, likathrat taqallub, karena kalbu itu sering sekali berbolak-balik atau banyak berubah-ubah, kondisinya banyak berubah-ubah, diakibatkan oleh lintasan-lintasan di hati atau perkara-perkara yang memasukinya, ya, berupa pemikiran-pemikiran atau akidah dan keyakinan atau ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam hati tersebut, itu bisa mempengaruhi kondisi kalbu, menjadikannya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kemudian kata para ulama, perubahan kondisi kalbu tersebut banyak terjadi pada an-niyah wal iradah, pada niat dan kehendak. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwasanya kalbu dialah penanggung jawab masalah kehendak. Kehendak manusia itu dia awal munculnya dari kalbu. Nah, perubahan yang sering terjadi itu banyak terjadi pada niat dan kehendak, ya. Jadi kalbu itu sering berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, ya, misalkan dari kondisi waliyadzubillah, seseorang awalnya mendapatkan hidayah, tiba-tiba dia menyimpang dan tersesat. Ini juga karena perubahan yang terjadi pada kalbu. Atau sebaliknya, dari seseorang yang sebelumnya menyimpang, tersesat, atau bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, tiba-tiba berubah hatinya sehingga dia menempuh jalan hijrah. Atau
perubahan tersebut dari kondisi iman menuju kekufuran, waliyadzubillah, atau sebaliknya dari kondisi kufur menuju iman, atau dari kondisi ikhlas menuju kemunafikan, waliyadzubillah. Itu semua perubahan tersebut terjadi di dalam qalbu, dan sangat cepat perubahan tersebut terjadi. Dalam sebuah hadis kita tahu Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang fitnah yang akan turun, fitanun kaqita'il laili mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang akan datangnya fitnah seperti kepingan-kepingan malam yang gelap, ya, bertubi-tubi menghujani hati manusia, menghujani kehidupan manusia. Karena fitnah tersebut itu bisa merubah kondisi kalbu seseorang yang di waktu pagi dia masih beriman, di waktu sore kata Nabi SAW dia tiba-tiba menjadi kafir. Atau sebaliknya, di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi dia kembali menjadi kafir, waliyadzubillah. Itu kondisi kalbu. Sehingga sangat penting untuk kita bahas kalbu ini supaya kita bisa mentreatmentnya, supaya kita bisa menjaganya, supaya kita bisa memperbaikinya, menghiasinya. Nah, terkait perubahan kalbu yang sering terjadi dan begitu cepat terjadi, Rasulullah SAW selaku Nabi yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama kali akan mengetuk pintu surga untuk umatnya, manusia yang akan menempati tempat yang paling mulia, maqam mahmuda. Beliau sendiri sangat sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, Allah maksudnya, Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasul, seorang Nabi yang berdoa seperti ini. Apalagi kita seharusnya harus banyak mengucapkan doa ini. Dalam riwayat Ummu Salamah, hadis ini kebetulan diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan ketika dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, begitu sering engkau mengucapkan doa ini. Bayangkan, Nabi saja sering mengucapkan doa ini, karena Nabi paling tahu tentang hakikat kalbu, betapa sering kalbu itu berbolak-balik, berubah-ubah kondisinya. Rasulullah tidak ingin kondisi kalbu beliau, demikian pula kondisi kalbu umat beliau, beliau tidak ingin dia berubah dari kondisi yang tadinya baik, beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba berubah menjadi waliyadzubillah, ingkar, kufur, dan tumbuh kemunafikan di dalamnya. Jika Nabi saja sering berdoa dengan doa ini, maka seharusnya kita harus sering juga untuk mengucapkan doa ini. Sekaligus hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya benar kalbu itu sering berubah dan berbolak-balik kondisinya. Kemudian Rasulullah SAW juga menguatkan dalam hadisnya terkait makna kalbu yang kedua ini, sifat kalbu yang sering berbolak-balik ini. Kata beliau SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunnah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falatin. Jadi perumpamaan kalbu itu seperti sehelai bulu burung, ya, sehelai bulu burung yang berada di padang pasir. Tuqallibuha ar-rih dhahran li batnin. Manakala angin berhembus, ya, meniup bebuluan tersebut akan terbang, terombang-ambing, berbolak-balik, ya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, demikian seterusnya. Seperti itulah kondisi hati. Dia sering sekali
berubah-ubah dan berbolak-balik. Dan hati kita atau kalbu kita itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa syaa. Dia membolak-balikkannya sekehendaknya, yang maha mulia, yang maha berkehendak dan yang maha berilmu tentang segala sesuatu tabaraka wa taala. Kemudian ikhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, tidak ada kontradiksi antara kedua makna di atas. Makna yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya hati itu adalah bagian yang paling inti, paling berharga, paling mulia. Kemudian makna bahasa yang kedua, hati adalah sesuatu yang sering berubah-ubah, berbolak-balik. Tidak ada pertentangan antara kedua makna ini, tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya inti, murni, sesuatu yang sifatnya paling berharga dan paling mulia, maka sesuatu tersebut pasti mendapatkan perhatian lebih, perhatian yang istimewa terkait stabil labilnya sesuatu tersebut. Ya. Jadi karena dia labil, susah untuk stabil, maka namun dia berharga dan istimewa, maka dia diperhatikan, diberikan perhatian yang istimewa lebih. Jadi tidak kontradiktif antara kedua hal ini. Sesuatu yang mudah berbolak-balik, mungkin dia sesuatu yang inti dan paling berharga. Untuk itulah kita perlu jaga, kita perlu mengislahnya, dan kita perlu memperhatikannya. Oleh karena itulah, karena seringnya hati ini terpantik atau terpicu dengan faktor luar yang mempengaruhinya, baik berupa pemikiran-pemikiran, baik berupa ideologi, keyakinan, akidah, baik berupa ilmu pengetahuan yang dibaca seseorang dari sebuah buku misalkan, atau yang dibaca seseorang dari pemikiran orang lain, itu bisa mempengaruhi hati. Ya. Oleh karena itulah hati itu juga, atau qalbu itu juga disebut dengan istilah fuad. Fuad. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an dengan istilah fuad. Ya. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ilmui, karena pendengaran dan penglihatan dan juga fuad, yaitu kalbu, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fuad ini artinya apa? Fuad ini adalah sesuatu yang gampang atau sering tersulut oleh lintasan-lintasan pemikiran atau kehendak. Ini fuad, makna fuad. Fuad itu kata lain dari al-qalbu. Itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari makna al-qalbu secara bahasa, yang didukung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara istilah, qalbu itu juga para ulama memaknainya dengan dua makna. Yang pertama, yang dimaksud dengan qalbu dalam bahasa Arab, ya. Qalbu itu adalah organ sanubari. Jadi organ yang sifatnya fisik, terletak di dalam dada. Qalbu adalah jantung dalam bahasa Arab. Supaya kita tidak salah paham, karena terkadang qalbu ini kita bahasakan dalam bahasa kita dengan bahasa hati. Ya, namun dalam bahasa Arab, qalbu itu adalah mudghah, segumpal daging, yaitu jantung yang ada dalam hati. Nanti kita akan bawakan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi qalbu secara istilah makna yang pertama adalah al-udhu as-sanubari as-syakal al-muda' fi sadr. Dia adalah organ, ya, sanubari, yang terletak di dalam dada. Karena dia berbentuk organ, berarti dia keberadaannya bisa diilmui secara fisik. Kemudian secara istilah mana yang kedua, qalbu adalah, para ulama mengatakan, latifatun rabbaniyah. Itu semacam kelembutan rabbani, ruhani, dan itu sifatnya non fisik, abstrak, ya. Ghair hissi, ghaibi sifatnya.
Dan dia punya kaitan erat dengan organ fisik tadi, dengan jantung tadi. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan cahaya hidayahnya, petunjuknya, dan itu sifatnya gaib. Ya. Para ulama mengatakan, latifatun rabbaniyah laha bidzalikal udwi ta'alluqun wathiqun. Ya. Jadi qalb juga orang Arab secara istilah memaknai qalb itu adalah latifah rabbaniyah, kelembutan ilahi yang Allah letakkan di dalam organ tersebut. Namun latifatun rabbaniyah ini atau kelembutan ilahi ini tidak bisa diraba secara fisik, ya. Artinya ini ghairu hissi. Ini perkara gaib. Kedua makna ini, kalau kita kembali kepada dalil atau nas dari hadis Rasulullah SAW, kedua makna ini diisyaratkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, mudghah, segumpal daging, berarti sesuatu yang sifatnya fisik, ya, organ. Kata Rasulullah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu dia baik, ya, baik maksudnya adalah baik secara ruhani, ya, maka akan baik juga seluruh anggota badannya. Amalan anggota baik, amalan lahiriah anggota badannya juga akan ikut baik. Ya, kalau kalbunya tersebut baik, ya, lisannya akan berkata jujur, tidak akan pernah berkata kotor, tidak akan pernah melakukan namimah, ghibah, ya, tidak pernah memfitnah, tangannya juga tidak pernah menzalimi orang lain, kakinya tidak akan pernah melangkah ke tempat yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya tidak akan dia gunakan untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jika kalbunya baik. Ya. Kata Rasulullah SAW, jika segumpal daging yang ada di dalam diri seseorang tersebut baik, kata Rasulullah SAW, maka akan baik seluruh anggota jasadnya. Jika dia buruk, ya, maka akan buruk pula seluruh anggota atau seluruh amalan anggota jasadnya. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan tentang kisah dibelahnya dada Rasulullah SAW semasa beliau kecil, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW semasa kecilnya, kemudian Jibril membelah dada Rasulullah SAW, mengeluarkan segumpal daging, ya, dari tubuh beliau, dan itu adalah jantung beliau. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan jantung tersebut dibasuh, dicuci, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam dengan air zam-zam di bejana emas. Kemudian setelah dibersihkan, ya, ketika itu Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani mink. Ini adalah bagian dari syaitan, bagian syaitan darimu. Jadi dicuci bersih bagian syaitan tersebut oleh Jibril alaihissalam, kemudian diletakkan kembali ke dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril alaihissalam mengembalikan kondisi dada Rasulullah kembali normal seperti sedia kala. Kisah ini menjadi dalil bahwasanya kalbu ada yang sifatnya organ fisik, ya, dan itu adalah jantung. Kemudian dia ada juga bagian kalbu itu yang sifatnya non fisik, abstrak, ghairu hissi, ghaib. Ya, ghaib. Itulah yang disebut oleh para ulama latifatun rabbaniyah. Kelembutan ilahi di situ, tempat Allah meletakkan hidayah, cahaya hidayahnya. Dan antara keduanya ini ada hubungan yang erat. Ada hubungan yang erat. Dan di jantung tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hidayahnya. Ikhwati fillah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Kisah pembelahan dada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, sebagian ulama ahli tafsir
mereka menafsirkan firman Allah dalam surat Alam nashrah laka sadrak. Ya, ini firman Allah dalam surat Asy-Syarh ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melampangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama ahli tafsir, di antaranya ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksudkan ayat ini adalah kisah dibelahnya dada Rasulullah SAW, dikeluarkannya jantung beliau, kemudian dibasuh, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi sekali lagi, ikhwatifillah, kedua hadis di atas menunjukkan bahwa kalbu itu terletak di dalam dada. Secara fisik dia terletak di dalam dada. Ya. Juga menunjukkan bahwasanya hidayah, kesesatan itu terkait juga dengan kalbu tersebut. Karena tadi disebutkan baik buruknya kalbu tersebut secara ruhani itu menentukan baik buruknya amalan anggota badan yang lain. Kemudian permasalahan berikutnya tentang penyebutan akal yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran sering menyebutkan kata-kata akal. Ya, afala taqilun, tidakkah mereka menggunakan akal mereka? Ya, seperti itu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang Yahudi atau mencela orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman, yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang tidak mau menyambut, menerima seruan dan ajakan Rasulullah SAW. Allah mencela mereka sebagai orang-orang yang tidak mau menggunakan akal mereka. Nah, akal yang dimaksud di sini dalam banyak ayat Al-Quran itu adalah akal yang terdapat di dalam qalbu. Ya. Banyak di antara kita, bahkan di antara ahli filsafat yang mengatakan akal itu terletak di otak. Namun kalau kita kembali kepada nas Al-Quran, Allah dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwasanya akal yang dimaksud itu terdapat di dalam dada. Ya. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10, ketika Allah mengabarkan tentang ucapan orang-orang musyrikin yang kelak akan menyesal di akhirat kelak manakala mereka telah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka dalam mengungkapkan penyesalan mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik kelak di akhirat ketika mereka menyesal, andai kata dulu kami menggunakan pendengaran kami dan kami menggunakan akal kami, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Di situ Allah mengabarkan bahwasanya salah satu bentuk penyesalan orang-orang musyrikin kelak adalah mereka mengakui mereka tidak menggunakan akal mereka ketika di dunia. Apakah mereka orang-orang gila? Ya, apakah mereka orang-orang pandir, ber-IQ jongkok? Tidak. Ya. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ya. Hanya saja akal yang dimaksudkan di sini adalah mereka tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, lantas mereka mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Mereka tidak lakukan itu. Justru sebaliknya, mereka sudah mengetahui tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka sudah mengetahui bahwasanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-haq yang jika diikuti akan membawa kepada kebahagiaan. Justru mereka mengikuti sebaliknya, mengikuti lawannya, yaitu kekufuran, kesyirikan. Ini adalah sejatinya kebodohan, sebenar-benar kebodohan, kejahilan. Ini orang-orang yang tidak berakal yang seperti ini. Contoh sederhananya, ya misalkan contoh sederhananya, hampir semua orang tahu, bahkan dokter bahkan tahu, bahwasanya rokok itu berbahaya. Ini contoh sederhana. Rokok berbahaya.
ya. Namun dia tetap saja merokok. Nah, ini orang-orang yang, mohon maaf, tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Ini sekedar gambaran sederhana. Itu untuk urusan mudarat yang terjadi di dunia. Kalau kita berbicara lebih jauh tentang kebahagiaan dan kesengsaraan yang abadi, betapa tidak berakalnya seseorang jika dia sudah mengetahui kebenaran yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan abadi, justru dia mengikuti jalan kesesatan yang dia tahu itu akan mengantarkan dia kepada penderitaan yang abadi. Waliyahudzubillah. Ini akal inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, dan akal yang seperti itulah yang dikatakan oleh para ulama terletak di dalam dada, di dalam qalbu, bukan di dalam otak. Otak itu menangkap informasi dari indera kita, kemudian memprosesnya. Namun kata para ulama, ada hubungan yang kuat antara qalbu dan otak, sekalipun kita belum mengetahui hal tersebut, karena qalbu ini sifatnya gaib, ya, latifatun rabbaniyah, kata para ulama. Dia adalah kelembutan ilahi, kelembutan rabbaniyah, tidak kasat mata, tidak bisa diteliti secara empiris di laboratorium, ya. Jantung secara fisik mungkin bisa diteliti di laboratorium, namun sesuatu yang sifatnya gaib yang ada di dalam kalbu tersebut, dalam jantung tersebut, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Namun kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakan ketenangan ketika membaca Al-Qur'an, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita bisa, seorang yang beriman, dia merasakan kesempitan di dalam dadanya manakala dia berbuat kemaksiatan kemudian menyesal. Itulah latifah rabbaniyah. Ya. Seorang merasakan kerinduan, kecintaan, terkadang dia merasakan marah, terkadang dia menginginkan yang ini, menginginkan yang itu adalah perkara-perkara yang menjadi urusan kalbu. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ini untuk lebih menegaskan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan, ini salah satu contoh ya, penyebutan akal di dalam Al-Qur'an supaya kita bisa memahaminya dengan benar. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini celaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Yang mereka, orang-orang Yahudi, mereka memerintahkan sesama mereka untuk berbuat baik dan seterusnya, ya. Namun mereka lupa pada diri mereka sendiri tentang kebaikan yang terbesar, yaitu datangnya Nabi akhir zaman, Muhammad SAW. Mereka tahu itu, bahkan ciri dan sifat mereka tahu karena mereka membaca Taurat. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab kalian, yaitu Taurat, yang berbicara tentang Muhammad SAW, sifat-sifatnya, ya, bahwasanya dia adalah nabi yang terakhir, bahwasanya dia adalah nabi yang wajib bagi orang-orang Yahudi untuk beriman kepadanya jika dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka Yahudi tidak mau menyambut seruan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ini kebaikan yang mereka lupakan untuk diri mereka sendiri. Afala ta'qilun, kemudian kata Allah mencela mereka. Apakah kalian tidak memfungsikan akal kalian sebagaimana mestinya? Ya. Akal di sini bukan berarti mereka adalah orang yang, sekali lagi, orang yang gila, orang yang IQ-nya jongkok. Karena kalau dia gila, maka beban taklif atau beban syariat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang waras, mereka orang-orang yang pintar, namun tidak berakal. Ya, ini perbedaan ini harus kita fahami dengan jelas, ya. Nah, akal yang dimaksud di dalam Al-Quran inilah yang terletak di dalam qalbu. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan, di saat ahli filsafat banyak yang mengatakan akal itu di otak, Ahlus Sunnah mengatakan secara asal akal itu terletak di dalam qalbu yang kita gunakan untuk memahami, ya. Akal tersebut terletak di dalam qalbu.
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam As-Sunnah misalkan, dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan, keimanan itu ada di sini. Beliau menunjuk dada beliau. Ya. Dalam Al-Quran juga nanti kita akan sebutkan bahwasanya al-aql itu terdapat di dalam dada. Ahlus Sunnah mengatakan secara asal akal itu terdapat di dalam dada, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun cahaya akal tersebut punya hubungan dengan otak. Cahaya akal itu punya hubungan dengan otak. Itulah sebabnya secara hissi, seseorang yang misalkan cedera otaknya, dia bisa kehilangan akal. Jadi ada hubungannya. Ada hubungannya. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya akal itu di kalbu, ini dari Al-Quran, tegas sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi memperhatikan kesudahan orang-orang sebelum mereka yang diazab oleh Allah negeri mereka karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tidaklah mereka melihat hal tersebut, mengambil pelajaran, ya. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Yang mana mereka memiliki kalbu yang dengannya mereka berakal, memahami ibrah dari kesudahan orang-orang terdahulu. Ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Yaqiluna biha. Tegas sekali Allah mengatakan hati itu fungsinya adalah seseorang menggunakannya untuk memahami. Yaqiluna biha. Au adhanun yasma'una biha. Atau tidakkah mereka memiliki telinga yang dengannya mereka mendengar, kemudian mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar tentang kisah-kisah umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran mereka. Kemudian kembali Allah menegaskan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya yang buta itu bukan mata penglihatan yang ada di kepala kita ini, bukan itu yang buta. Yang buta sejatinya adalah al-qulub allati fis sudur. Qulub, hati yang berada di dalam dada. Ya, ayat ini tegas sekali, pertama menyebutkan bahwasanya akal itu terletak di dalam kalbu. Dan yang kedua, kalbu tersebut terletak di dalam dada. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwati fillah, agar kita lebih memahami tentang kalbu ini, disebutkan dalam hadis yang sahih, kita sudah sampaikan tadi, kalbu itu tempat bersemayamnya ketakwaan. Ya. Kalbu adalah tempat bersemayamnya ketakwaan. Apa itu ketakwaan? An ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawabahu wa an tatruka al-ma'siyata ala nurin min Allah takhafu iqabahu. Yang namanya takwa adalah meliputi 3 hal. Pertama, engkau melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan, dan itu harus didasari oleh ilmu. Ini yang kedua, didasari oleh ilmu, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sumbernya 2. Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Kemudian yang ketiga, unsur takwa adalah berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ridho dan cintanya, berharap ganjaran dan pahalanya, dan juga takut, ya, takut akan kemurkaannya, takut akan siksanya. Seseorang melakukan ketaatan
melakukan amal saleh, menjauhi kemaksiatan atas dasar ilmu, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dan dia melakukan itu dengan harapan kepada Allah, mendapatkan ridho dan cintanya, mendapatkan ganjarannya, dan takut akan kemurkaan dan siksanya. Ini adalah takwa, dan itu tempatnya di dalam kalbu. Ya, bertambah dan berkurangnya ketakwaan tersebut itu terjadi di dalam kalbu kita. Ini jelas sekali diisyaratkan oleh hadis Rasulullah SAW. Bahkan ini bukan hanya sekedar isyarat, disebutkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW dalam hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, wa yushiru ila sadrihi thalathan. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali, menunjuk bahwasanya takwa itu ada di dada. Takwa itu ada di dada. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itu tadi tentang makna dan hakikat qalbu. Sekarang kita beranjak pada poin pembahasan yang kedua tentang manzilah qalbu. Manzilah qalbu maksudnya adalah kedudukan qalbu tersebut. Tentu dia memiliki kedudukan yang paling mulia pada diri seseorang. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Agar kita memahami bahwasanya selama ini kita telah keliru. Kenapa keliru? Karena kita terlalu banyak fokus dan memberikan perhatian yang besar kepada lahiriah kita, zahir yang ada pada diri kita. Kita menomorduakan kalbu kita. Amalan yang terkait kalbu itu terus terang saja, itu kita nomorduakan. Bahkan mungkin kita telantarkan, waliya'udzubillah. Maka perlu kita fahami, kalbu ini mulia, sangat agung. Seperti tadi yang kita jelaskan, dia bagian yang paling inti, paling berharga pada diri seorang insan. Di mana kita menaruh akal kita yang sehat, ya? Jika sesuatu yang paling berharga kita telantarkan, kemudian bagian kulit, penampakan luar, justru itu yang kita habiskan energi dan perhatian kita untuk memperindahnya. Bukan salah, ya, tidak salah untuk memperindah lahiriah kita selama itu diizinkan oleh syariat, selama itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang salah adalah, ya, energi dan fokus kita serta waktu kita habis untuk memperindah lahiriah kita, sementara kalbu kita lupakan, kita telantarkan. Ya, betapa banyak orang yang secara lahiriah, Masya Allah, dia sholat malam, bahkan dia berpuasa, dia berinfak, namun ternyata hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan hasad, hatinya penuh dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada sesama. Hatinya jarang bertawakal kepada Allah, atau mungkin tidak pernah bertawakal kepada Allah. Dia hatinya mungkin bertawakal dengan kekayaannya, dengan orang-orang yang membantu dia, bahkan dengan kepintarannya mungkin. Hatinya tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang tercela, Untuk itu kita akan bahas manzilah kalbu ini. Yang pertama, kalbu itu adalah muara dari taklif. Taklif itu, yang dimaksud taklif di sini adalah beban syariat. Jadi setiap insan, Bani Adam, orang-orang muslim dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk memikul syariat Allah Tabaraka wa taala sesuai dengan kemampuannya. Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, mabda'ut takalif kulluha aw mahalluha wa masdaruha al-qulub. Kata beliau, semua standar pertanggungjawaban syar'i beban taklif, sandaran dan tempatnya itu ada dalam qalbu, dalam hati. Kenapa? Itu karena semua amalan yang dilakukan oleh insan, amalan yang diperhitungkan secara syar'i, itu mutlak
harus dengan niat. Sementara kita tahu niat itu adalah amalan hati. Ya. Bahkan, ikhwati fillah, hanya gara-gara niat, seseorang itu bisa meraih pahala, bisa juga meraih dosa pada amalan yang sama. Subhanallah. Contoh, ini contoh ya. Ini contoh ini diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada orang yang miskin. Dia melihat orang yang kaya. Orang yang kaya tersebut menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si miskin ini berkata dalam hatinya. Ucapan di dalam hatinya ini berupa niat. Kalau suatu saat nanti, kalau seandainya saya memiliki kekayaan seperti orang tersebut, saya juga akan menginfakkan harta saya. Dia tidak berbuat, dia tidak memiliki harta untuk berinfak. Namun hatinya yang berbuat, niatnya yang berbuat. Kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala yang sama seperti si kaya yang berinfak dengan hartanya tersebut. Allahu Akbar. Sebaliknya, jika si miskin ini, dia melihat si kaya yang menghamburkan uangnya untuk kemaksiatan. Kemudian si miskin ini bergumam dalam hatinya, berniat, kalau seandainya saya memiliki kekayaan seperti dia, saya akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Menghamburkan uang, berfoya-foya dalam kemaksiatan. Kata Rasulullah, orang yang miskin ini, dia juga mendapatkan dosa sama seperti si kaya yang melakukan dosa tersebut dengan hartanya. Waliyadzubillah. Ya, hanya gara-gara niat, hanya gara-gara amalan hati. Itulah sebabnya Al-Izz bin Abdussalam rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kalbu itu adalah tempatnya, tempat sandaran semua pertanggungjawaban taklif, pertanggungjawaban syar'i. Itu sandarannya di hati, tempatnya di hati. Jadi sangat menentukan sekali. Dari sini kita bisa mengetahui manzilah kalbu itu. Kemudian yang kedua, kalbu itu adalah raja, pemimpin. Karena dia yang berkehendak. Dia yang berkehendak. Otak itu hanya memberikan data dan informasi, memproses data dan informasi yang diberikan oleh indera manusia. Namun yang berkehendak, yang memberikan perintah, itu adalah kalbu. Ya. Berarti dia adalah raja. Raja yang baik, dia akan memberikan perintah yang baik. Karena perintahnya baik, titahnya baik, maka orang-orang yang di bawah perintahnya akan baik. Itu permisalannya. Demikian pula kalbu kita, kalau dia baik, maka kalbu kita ini akan memerintahkan anggota badan kita ini hanya melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Gambaran tersebut, analogi tersebut diambil oleh para ulama, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Baik pula seluruh amalan anggota badan. Jika dia buruk, maka akan buruk pula seluruh amalan anggota badan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut adalah al-qalbu. Qalb. Ya. Sehingga tidak heran Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan hadis tersebut memberikan isyarat bahwa baiknya aktivitas anggota badan dalam menjauhi keharaman dan menjauhi syubhat itu bergantung kepada baiknya aktivitas kalbu. Ya. Jika kalbu itu kalbu yang salim, yang selamat, yang putih bersih, yang bercahaya, hati yang tidak mengandung kecuali kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang mengandung rasa takut dan rasa khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, takut jatuh kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kalbu tersebut seperti itu kondisinya, maka seluruh aktivitas anggota badannya juga akan baik. Ya, lisannya tidak akan pernah berdusta, tangannya tidak akan pernah mentolimi, kakinya tidak akan pernah melangkah kepada yang diharamkan atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya tidak pernah berkhianat, dan seterusnya. Masih pembahasan terkait manzilah qalbu, ikhwati fillah. Kita akan bahas sekarang bahwasanya perbedaan qalbu itu berbanding lurus dengan perbedaan daya serap hidayah. Mohon maaf, saya ulangi, perbedaan daya serap seseorang untuk menyerap hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada kondisi kalbu. Ya, kalbu tiap orang ini beda-beda kondisinya. Nah, perbedaan tersebut melazimkan perbedaan daya serap hidayah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Al-Quran adalah sumber hidayah. Ya. Al-Quran adalah sumber hidayah. Boleh jadi ada dua orang berbeda. Dia mendengarkan tilawah Al-Quran yang sama. Setelah itu keduanya mendengarkan tafsiran atau pelajaran atau kandungan hidayah berupa ilmu dari ayat Al-Quran yang didengar keduanya. Ya. Ada dua orang yang berbeda. Kedua-duanya mendengarkan lantunan Al-Quran, kedua-duanya mendengarkan penjelasan ilmu dari ayat Al-Quran yang dibaca tersebut. Namun dampaknya, efek dari ilmu tersebut bagi dua orang ini bisa sangat jauh sekali berbeda. Ya, yang satu mungkin tidak akan merasakan apa-apa, yang satu mungkin bisa merubah kehidupannya. Yang tadi banyak bermaksiat, tiba-tiba dia menjadi laki-laki yang soleh misalkan. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kata para ulama, disebabkan karena perbedaan kondisi hati. Yang satu ini hatinya tidak keras, yang satu keras. Yang satu ini hatinya tidak penuh dengan kotoran, yang satu ini penuh dengan kotoran kemaksiatan, waliyadzubillah. Ya. Jadi itu seperti, dan ini diumpamakan oleh para ulama dengan mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya perumpamaan ilmu, dan ilmu di sini adalah hidayah. Perumpamaan ilmu itu seperti air hujan yang turun dari langit, membasahi bumi, dan kita tahu bumi itu beraneka ragam jenis tanahnya. Ya, jenis tanahnya, ada jenis tanah yang gampang sekali menyerap air, ya. Ada jenis tanah yang tidak mampu menyerap air sehingga air itu tergenang. Ya. Di antara jenis tanah yang bisa menyerap air, ada di antara tanah-tanah tersebut yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Rumput saja tidak bisa tumbuh, apalagi pohon, apalagi berbuah pohonnya. Namun ada jenis tanah yang dia mampu menyerap air. Dengan air tersebut menumbuhkan tumbuhan, bahkan kebun yang berbuah dengan subur dan lebatnya. Kondisi kolbu manusia juga seperti itu dalam menerima hidayah ilmu. Ada kolbu yang tipenya gampang menyerap ilmu. Namun ilmu tersebut tidak berbuah menjadi amal soleh. Ini yang pertama. Ada yang kedua, ada tipe kolbu yang dia gampang menyerap ilmu, dan ilmu tersebut berbuah menjadi amal saleh. Ini yang terpuji. Ada tipe kalbu yang dia tidak bisa menyerap ilmu, hanya bisa menampung. Ya. Orang lain mengambil manfaat dari ilmu tersebut, namun dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Kalbu manusia juga seperti ini. Khotifillah azani Allah. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan urusan kalbu ini. Kita perlu mentreatment dia sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, agar dia bisa menampung hidayah, menampung ilmu, dan hidayah tersebut serta ilmu tersebut berbuah menjadi amal saleh. Inilah ilmu yang bermanfaat, yang tumbuh di hati atau di kalbu seorang mukmin yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita
hamba Allah yang seperti itu. Dan pembahasan kita di silsilah amalan kalbu ini tujuannya adalah untuk bagaimana menjadikan kalbu kita itu benar-benar baik dalam menyerap hidayah atau ilmu yang nantinya akan berbuah menjadi amal saleh. Baik, di sini saya akan bawakan beberapa ungkapan salafun as-salih. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Likulli imri'in juwani wa barrani." Setiap orang itu dia memiliki sisi batin dan sisi lahiriah. Faman yuslih jawanihi, na'am, faman yuslih jawaniyahu yuslihillahu barraniyahu. Barang siapa yang mengislah, memperbaiki ya, batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baik lahiriah seseorang. Sebaliknya, kata Salman Al-Farisi, "Wa man yufsid jawani yufsidillahu barrani." Barang siapa yang merusak sisi batin dari seorang hamba, atau yang seorang hamba merusak sisi batinnya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak kondisi lahiriahnya. Amalannya akan menjadi buruk, batin maupun lahiriah. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas, ada talazum, ada hubungan timbal balik, keterkaitan yang erat antara amalan kalbu dan amalan anggota badan. Sekaligus menunjukkan bahwasanya kalbu itu memiliki manzilah yang tinggi sekali, sangat urgen, sangat penting sekali. Kenapa? Karena baik buruknya kalbu tersebut menentukan baik buruknya lahiriah kita. Sehingga bagi mereka, bagi kita semua yang menginginkan misalkan akhlak yang mulia secara lahiriah, maka hendaklah kita mengislah, memperbaiki akhlak kita yang ada di kalbu terlebih dahulu. Maka insya Allah, biiznillah, akhlak kita yang sifatnya lahiriah itu akan mengikuti, akan ikut jadi baik. Kemudian Wahab Ibn al-Ward rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "La yakun hammu ahadikum fi kathratil amali." Janganlah salah seorang di antara kalian itu hanya bersemangat untuk memperbanyak amalan. Ya. Walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa ihsanihi. Namun hendaklah kalian itu lebih bersemangat untuk memperbaiki kualitas amalan daripada memperbanyak amalan. Kualitas amalan yang dimaksud di sini adalah diperhatikan amalan kalbu yang menyertai amalan lahiriah tersebut. Misalkan seseorang berinfak, atau seseorang melakukan sholat, seseorang melakukan tilawah Al-Quran. Jangan cuma tilawahnya saja, jangan cuma gerakan sholatnya saja, atau jangan cuma nominal berapa besar rupiah yang diinfakkan. Jangan cuma itu yang diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah amalan hati yang menyertai amalan lahiriah tersebut, berupa keikhlasan, berupa keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa harapan dari Allah, harapan kebaikan untuk saudara sesama muslim. Ini amalan-amalan hati yang seharusnya jauh lebih butuh untuk diperhatikan. Ini yang dimaksudkan oleh ucapan Wahab Ibn al-Ward di sini. Kemudian beliau mengatakan, ini penting sekali. Alasan kenapa kita harus lebih memperhatikan amalan qalbu ini ketika kita melakukan amalan lahiriah. Karena kata beliau, fa innal 'abda qad yusalli wa huwa ya'sillah fi salatihi. Ya'sillah fi salatihi. Karena boleh jadi seseorang ketika dia melakukan salat, dia enggak dapat pahala, justru dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bayangkan seseorang melakukan salat justru dikatakan dia bermaksiat. Iya, mungkin, sangat mungkin terjadi. Dan boleh jadi seseorang, kata beliau, waqad yasumu wa huwa ya'sillaha fi siyamihi. Ini terkait dengan ibadah kita saat ini. Boleh jadi seseorang dia berpuasa, namun justru dia tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang dia lakukan. Kenapa? Gara-gara amalan kalbu yang menyertai amalan lahiriah tersebut.
Orang yang tadi melakukan sholat, dia melakukan sholat bukan karena Allah, tapi karena tendensi yang lain, karena pujian, karena pengakuan, karena status, atau karena takut dikira seorang muslim yang tidak taat, ya. Atau takut kehilangan pengaruh karena seseorang yang tidak sholat di komunitas kaum muslimin itu seseorang yang jatuh martabatnya. Nah, untuk mendapatkan martabat tersebut, dia menampakkan diri sebagai orang yang rajin melakukan sholat, padahal dia melakukan sholat bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dia melakukan sholat, ketika dia melakukan sholat, dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gara-gara amalan kalbu. Ya. Demikian pula dengan orang yang berpuasa. Ya. Dia berpuasa, namun hatinya penuh dengan kedengkian. Kedengkiannya tersebut kemudian mendorong lisannya untuk melakukan ghibah, melakukan namimah, memfitnah, menghina, mencela, mengumpat dengan kata-kata yang kotor. Boleh jadi seseorang itu melakukan ibadah, justru dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadahnya tersebut, gara-gara amalan kalbunya. Ya. Jadi ini semua memberikan kepada kita kesimpulan, ikhwati fillah, maksudnya kalbu ini punya manzilah yang begitu tinggi, ya, dan harus kita perhatikan. Untuk itulah kita mengkaji silsilah amalan hati ini. Banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan salaf terkait masalah ini, namun saya cukupkan dari apa yang kita nukil dari Salman Al-Farisi dan Wahab Ibn Al-Ward rahimahumullahu ta'ala. Selanjutnya, ikhwati fillah, ini yang paling penting juga. Pembahasan yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya ada keterkaitan yang sangat erat antara antara amalan kalbu dan amalan lahiriah, amalan zahir. Jangan gara-gara selama dua pertemuan, 2 episode kita membahas tentang amalan kalbu ini, kita membahas tentang keutamaan amalan hati. Jangan gara-gara itu kemudian kita menyepelekan amalan lahiriah. Tidak. Ini adalah dua hal yang saling terkait. Jangan seseorang, ya, mungkin setelah mengikuti kajian ini dia mengatakan, oh kalau gitu kita cukup amalan hati saja, nggak perlu amalan lahiriah. Tidak, ini keliru besar. Ya. Syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diamalkan secara lahiriah. Syariat itu diturunkan untuk diamalkan secara lahiriah. Dan amalan lahiriah yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebenarnya menunjukkan juga kondisi kalbunya. Karena semakin intens seseorang melakukan ibadah secara lahiriah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak itu menunjukkan kondisi kalbunya yang baik. Karena jika kalbu tidak baik, mustahil seseorang akan kuat untuk melakukan amalan-amalan yang luar biasa secara lahiriah. Ya. Sebaliknya, jika kalbu itu kondisinya tidak baik atau lebih dominan keburukannya, maka yang nampak secara lahiriah juga keburukan pastinya. Al-ina'u bima fihi yandah. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, bahwasanya ceret itu hanya akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya ada susu, pasti yang keluar putih susu, bukan kopi yang keluar. Ya. Demikian pula orang jika hatinya baik, kalbunya putih bersih, bersinar, bercahaya, maka itu akan tampak dari amalan lahiriahnya. Amalan lahiriah. Maka jangan remehkan amalan lahiriah. Di satu sisi juga kita, seperti tadi yang saya ungkapkan, jangan hanya fokus di amalan lahiriah kemudian menelantarkan amalan kalbu. Ini juga keliru. Ya. Ini sifatnya orang-orang munafik, waliyadzubillah. Mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Mereka ketika waktunya berzakat, mereka bayar zakat. Ya.
Ketika bahkan waktunya berjihad, berperang, mereka ikut berperang. Namun hatinya penuh dengan kekufuran dan kebencian. Karena mereka melakukan itu semua dengan terpaksa. Mereka melakukan itu semua dengan terpaksa. Ini orang-orang yang tidak memperdulikan kalbunya. Dia hanya memperdulikan lahiriahnya, kulitnya atau casingnya kalau dalam bahasa kita sekarang. Hanya casingnya saja, tapi intinya kosong. Ikhwati fillah, ada banyak hal sebenarnya pembahasan terkait kalbu ini, namun kita cukupkan sampai di sini. Esok insya Allah biiznillah kita akan mulai membahas amalan kalbu yang pertama, yaitu tentang niat dan keikhlasan. Kita akan bahas seluk-beluknya. Karena ini penting, karena kita sedang berada di bulan ibadah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan secara lahiriah ya, sudah capek secara fisik ya, capek secara pikiran, bahkan keluar modal, keluar duit, namun ternyata kosong dari nilai, bahkan hanya melahirkan dosa gara-gara amalan kalbu yang tidak diperhatikan. Ini penting, amalan kalbu ini kita bahas di bulan ibadah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang soleh. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita, mencatatnya sebagai tambahan amal kebajikan kelak di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan, mendapatkan kemuliaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menuntut ilmu syar'i di tengah-tengah wabah dan musibah yang menimpa kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu murni kekeliruan dari pribadi dan datangnya dari syaitan. Saya memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.